Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat dipertemukan di acara podcast Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang istimewa dan alumni DH juga, alumni DH3 Pak ya. Iya, betul. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Widodo Wirawan ya, Masya Allah. Awalnya karena saya melihat namanya Pak Widodo itu kayaknya orang Jawa ini, ternyata bukan orang Jawa ya Pak ya. Campuran saya. Campuran. Blasteran. Mungkin Jogja, Riau. Siap. Jogja Riau Pak ya. Oke. Kalau lahirnya di mana Pak lahirnya Pak? Saya lahirnya di Riau, di Bengkalis, Oh. Kepulauan. Kalau orang tua? Orang tua bapak itu dari Jogja, Parangtritis. Dari Jogja, Ibu Parang. dari Riau. Siap. Ya. Nah, mungkin bisa di perkenalan lebih agak detail gitu Pak, mulai dari nama, terus kemudian riwayat akademik sekaligus organisasi, sama sekarang profesinya apa gitu Pak? Nah, ya baik. Saya itu di Pekanbaru itu sampai SMA. Sampai dari SMA. Bengkalis, balita, kemudian bapak hijrah ke Pekanbaru ya. Pekanbaru. Kemudian di Pekanbaru saya sekolah dari SD sampai SMA, kemudian SMA itu kemudian ikut ujian UMPTN pada waktu itu, kemudian lulus ke Fakultas Kedokteran UGM di Yogyakarta di tahun 98. Ya. Nah, setelah itu saya hijrah ke Jogja sampai akhirnya ya beranak pinak istilahnya ya di Jogja ini ya. Ke Jogja. Ya. Sampai sekarang Pak? Ya, sampai sekarang. Berkeluarga sampai saat ini tinggal masih di Yogyakarta. Yogyakarta, Masya Allah. Kalau di Pekanbaru itu sampai umur 18 tahun. Sekarang saya udah 42 tahun, berarti berapa itu? 2 tahun lebih. Lebih itu, 24 tahun. 24 tahun, Udah betul. melewati. Kalau sekarang profesinya karena dulu lulus dari Fakultas Kedokteran UGM, kemudian pertama kali kerja itu sebagai asisten peneliti ya. Asisten peneliti. Iya, asisten Gimana itu, peneliti, asisten dosen sekaligus di fakultas ya, di fakultas di FKUG. Iya betul, di bagian S2-nya Ilmu Kesehatan Masyarakat. 2 tahun saya di sana ya bekerja waktu itu sambil menyelesaikan ini pendidikan profesi dokternya. Jadi masih koas istilahnya waktu itu. Masih koas, sisa 1 tahun saya udah bekerja sebagai asisten peneliti NAMPI. Kemudian begitu lulus dokter, saya sekolah S2, dapat beasiswa. Kemudian setelah lulus S2, sebelum lulus S2 itu saya masih bekerja ya. Iya. Masih bekerja sampai 2 tahun itu, kemudian di tahun kedua saya nyambi baru mulai praktek di tahun 2007. 2007. Ya, mulai praktek di klinik, waktu itu klinik GMC, Gajah Mada Medical Center. Ya, mahasiswa UGM tahu lah ya klinik itu ya. Pasti mereka berobat ke sana gitu. Di sana di GMC itu saya kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Tapi 1 tahun setelah di GMC saya melihat peluang lagi nambah jam prakteknya. Nah, nambah jam prakteknya di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit Islam Yogyakarta PDAI di Kalasan. Di tahun 2008 masuk ke sana. Kemudian di sana saya praktek sebagai dokter lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Ya, selama praktek sebagai dokter itu saya juga ditugaskan sama atasan untuk ngurusi berbagai hal ya yang tidak terkait langsung dengan praktek dokter, misalnya jadi tim pengelolaan waktu itu Jamkesmas ya, kemudian sampai BPJS yang terbaru itu. Kemudian akhirnya karir naik ya, atasan mempercayai naik jadi manajer pelayanan medik, kemudian nanti terus jadi wakil direktur, dan akhirnya di tahun 2015 naik posisi sebagai direktur di sana. Sebagai direktur selama kurang lebih 5 tahun di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI sampai tahun 2018. Kemudian saya berikutnya melamar sebagai direktur ada rumah sakit baru, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Ya. Rumah sakit besar di Kabupaten Bantul. Alhamdulillah lolos ya sejak tahun 2018 sampai saat ini masih menjabat sebagai direktur di rumah sakit
Universitas Islam Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ya. Menarik ya Pak ya. Ya. Dari Riau terus kemudian pindah ke Jogja untuk menuntut ilmu, kuliah dan seterusnya, termasuk nyantri di DH gitu Pak ya. Iya, iya, Nyantri di DH. Nah, mungkin bisa ceritakan terkait dengan kesannya di DH waktu itu seperti apa Pak? Ini untuk menarik teman-teman yang nanti calon santri baru begitu insya Allah. Jadi kan saya masuk Fakultas Kedokteran UGM itu di tahun 98 ya. 98. Saya masuk di DH itu tahun 99. Berarti kurang lebih 1 tahun setelah saya kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Kenapa saya bisa masuk DH? Pada waktu itu saya melihat ada pamflet di fakultas ya. Ya nggak tahu siapa yang nempel gitu ya. Pamflet pengumuman untuk seleksi santri pesantren mahasiswa Darul Hiro ya. Kemudian saya tanya-tanya gitu ya, ini apa ini. Nah, kebetulan memang saya sejak SMA itu kan memang tertarik dengan kegiatan kerohanian, keislaman gitu ya. Kemudian pindah ke Jogja, ya ini sepertinya bagus gitu ya. Ilmu-ilmunya lebih teratur, ada sistematika ya, mulai dari ibadah, akhlak, akidah, bahasa Arab ya bahkan ya, dan seterusnya, muamalah juga. Saya pikir apalagi saya sebagai anak kos ya, sebagai anak kos perantauan itu juga kita merasa kekurangan ya. Nah, saya waktu itu kosnya itu harganya lebih mahal daripada mondok di Darul Hiro. Nah, jadi kan instingnya anak kosnya itu langsung ya, oh nih gitu ya, langsung tercerahkan. Ya, kalau nggak salah saya bayarnya berapa dulu ya? 150 atau apa setahun itu 150. Kan murah banget gitu ya. Kos aja nggak dapat segitu. Iya, kos nggak dapat segitu tuh ya. Ini udah di pondok, dapat tempat tinggal, dapat ilmu. Nah, gitu betul. Jadi saya pikir, wah ini kan luar biasa gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi kebetulan memang waktu itu saya juga udah aktif ya di berbagai kegiatan organisasi. Jadi syaratnya kan pada waktu itu seleksi salah satunya memang kita harus aktif ya di organisasi. Selain sebagai mahasiswa ya, menimba ilmu di fakultas juga harus aktif. Dan waktu itu banyak memang yang ngelamar, ya teman-teman. Nah, ini yang menarik. Ternyata kan namanya pesantren mahasiswa yang melamar itu kan dari berbagai jurusan ya, fakultas, dari berbagai universitas ya. Terus ketemu tuh orang-orang baru gitu ya. Dan diseleksi seterusnya. Kalau nggak salah seleksinya nggak 1 hari itu, pakai nginap kalau nggak salah saya. Kalau nggak saya lupa itu ya. Nginap, ada soal tertulis dan macam-macam gitu. Wawancara. Alhamdulillah lolos gitu ya. Nah, sampai di situ ceritanya saya bisa ke Darul Hiro gitu di tahun 2019 ya. 1999 sampai 2001 selama 2 tahun. Jadi harus aktif ya Pak ya kalau di DH ya. Atau mungkin pesan buat teman-teman yang calon mahasiswa baru juga. Nah, harus siap gitu Pak ya. Harus siap nanti pas pada saat di DH di kampus itu harus menjadi aktivis gitu ya bahasanya Pak ya. Ya, pada waktu itu memang salah satu kriteria seleksinya memang aktif kegiatan masyarakat ya atau aktif kegiatan ekstrakurikuler di kampus ya, apapun itu gitu ya. Itu salah satu syarat seleksi pada waktu itu. Pikir saya mungkin istilahnya kita tidak hanya sekedar belajar tentang agama tetapi langsung bisa mengkoneksikan atau menghubungkan dengan ilmu-ilmu yang kita dapat dengan kegiatan kita sehari-hari, termasuk tadi beraktivitas di ekstrakurikuler atau kegiatan kemasyarakatan atau keilmuan ketika menimba ilmu di kampus. Mungkin selama di DH ada peristiwa yang sangat menggelitik atau apa gitu Pak? Pengalaman yang menarik gitu lah. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali ya. Tapi yang beberapa yang berkesan itu dari yang baik ya, dari yang baik, yang menyedihkan, positif menyedihkan. Yang menyedihkan itu bisa positif bisa negatif ya. Misalnya gini, menyedihkan itu kita habis uang gitu ya, kiriman telat, kemudian alhamdulillah ketika teman itu ada yang pulang dari kampung bawa misalnya itu ada bawang pempek gitu ya dari Palembang, ada bawa dari Lampung itu ada yang bawa apa itu keripik apa gitu ya yang putih itu. Kemplang ya kalau nggak salah. Kemplang gitu ya. Terus kan teman-teman itu pada berbagi ya. Terus biasanya itu ada setiap hari yang menyetorkan, ada pedagang itu ada bawa kerupuk gitu ya. Ada kerupuk nasi namanya yang putih itu. Itu kan biasanya 2 kaleng di store. Kalau habis di store lagi. Nah, bukan apa ya?
bukan sering, tapi terkadang kita kalau kehabisan itu ya kita makan berbagi cuma minta nasi, kadang makan pakai lauk kerupuk itu ya sudah biasa gitu. Sudah biasa, Masya Allah. Jadi namanya santri tidak lepas dari yang namanya berbagi Pak ya. Berbagi, merasakan perhatian ya. Prihatin. Tapi insya Allah kita nggak pernah kelaparan tadi. Pasti makan meskipun ya nasi sama kerupuk gitu ya. Atau kuah sayur gitu ya. Terus kalau sakit itu ada yang nemani juga ya. Kita berbagi kesulitan, permasalahan di kampus kita masih ada banyak teman berbagi ya. Iya. Yang agak sulitnya mungkin karena memang kegiatannya padat gitu ya. Kadang istirahat itu yang memang sering kurang. Istirahat sering kurang. Belum lagi kalau kita tanda kutip diganggu teman suka ekspansi kamar. Sebenarnya saya yang suka ekspansi kamar itu, misalnya dia lagi ngapa saya pakai komputernya gitu, pinjam gitu lama atau ngobrol lama gitu ya. Itu. Waktu itu masih komputer yang jarang orang yang punya itu ya Pak ya. Jarang dulu yang punya komputer di DH itu. Nah, biasanya yang punya komputer itu anak teknik, anak MIPA. Teknik MIPA. Nah, atau anak desainer biasanya yang desain tuh. Bagus-bagus lah waktu itu apanya ya. Lebih banyak positifnya gitu ya. Kalau yang negatifnya ya paling kalau kita lagi apa istilahnya itu tadi misalnya masalah cucian menumpuk ya. Nah, biasanya itu ditumpukin aja di kasur gitu ya. Kasurnya pada waktu itu kan bednya bertingkat tuh. Nah, jadi lah ya sudah sekalian buat anget-anget gitu kan. Nah, kadang ini nakalnya gitu kan kalau lagi capek gitu pagi harus kajian ya. Kadang-kadang kita sembunyi-sembunyi tidur gitu di balik tumpukan pakaian kita itu. Pada dicari sama ustadz tuh biasanya. Mana ini santrinya kok belum pada datang semua. Jadi sempat dicari sama ustadz juga di kamar gitu. Mungkin yang baru-baru ini juga ada yang pernah di ketok ya, pasti itu. Malunya minta ampun pasti. itu. Asli. Kita itu susah tidur awal tuh pasti. Saya apalagi waktu padat kegiatan kan, ya susah tidur di atas jam 10 di atas 11 tapi kadang-kadang menyelesaikan tugas ya ke warnet waktu itu masih ada jam 2 kita baru tidur gitu ya. Ya pagi habis subuh ya kita udah ngantuk banget gitu ya. Tidur lagi gitu di balik. Ya itu kerjaan santri ya kayak gitu. Tapi itu bagian dinamika dari kehidupan di pesantren. Bahkan ada yang kepercayaan ustadz itu kan teman-teman santri ya dia ikut keliling gitu. Untuk mentokin gitu kan. Masya Allah. Untung dulu memang nggak sampai istilahnya disiram air gitu, nggak sampai. Ya seperti itu. Tapi kita juga memang paham ya. Jadi akhirnya tuh di lokasi asrama itu juga kita adakan kegiatan-kegiatan. Dulu ada kegiatan senam, bela diri itu. Jadi kan istilahnya ada kegiatan. Jadi teman-teman yang terbiasa nggak kegiatan lama-lama kan mungkin merasa ikut gitu ya. Jadi pengen ikut dan akhirnya ya lumayan. Jadi yang lelah segala macam ngantuk itu nggak terasa gitu karena pada ikut gitu. Menarik juga Pak ya. Jadi di pesantren ada kegiatan yang lain selain hanya kajian. Iya. Nah, mungkin kegiatan yang keluar Pak, yang lebih ada nggak Pak? Misalnya ada, kita kan kalau sama masyarakat itu suka diajak kegiatan gotong royong. Gitu gotong royong di masyarakat Pak. Bakti sosial, ada kajian misalnya kayak kan di sekitar itu banyak masyarakat juga mengadakan pengajian ya, ada yasinan atau apa itu namanya istighosah ya kita ikut gitu ya. Ikut kegiatan itu atau misalnya kegiatan kalau yang rutin yang kegiatan penyelenggaraan apa ya sholat Jumat ya masjid segala macam itu pasti rutin. Kemudian dulu ada klinik juga kita buat klinik. Jadi ada klinik pada waktu itu kemudian kita datangkan dokter untuk praktek di situ kita karena masih mahasiswa kita bantu untuk pengelolaan kliniknya untuk masyarakat pada waktu itu. Jadi terutama untuk persiapan kegiatan keagamaan di masjid kayak sholat Jumat gitu ya ada yang ngepel, ada yang betul gitu, itu kita digilirkan dulu, Sudah ada ini apa ya jadwalnya begitu ya. Jadi hari ini siapa, hari ini siapa. Jadi selain di pondok pesantren juga berkontribusi untuk masyarakat, membantu masyarakat. Gitu, betul. Mungkin selama di DH ini kok sepertinya kok banyak sekali nih Pak yang didapat. Ini apa aja nih Pak konkretnya bisa mendapatkan itu, apa aja yang didapatkan itu selama menjadi santri di DH? Tadi memang sudah saya singgung ya beberapa hal yang didapatkan, terutama kekompakan ya kalau dari sisi humanisme ya kemanusiaannya gitu, persahabatan itu jelas ya. Tapi dari sisi keilmuan keagamaan itu sebenarnya banyak sekali kita dapatkan ya untuk istilah memperkaya dan memahamkan kita terhadap ilmu-ilmu
kayak saya di kedokteran itu kan menimba ilmu, kemudian keterkaitannya dengan ilmu agama itu apa aja. Ya di DH itu pelajarannya sebenarnya komprehensif ya, ilmu agamanya mulai dari akidah, ibadah, akhlak ya, muamalah, kemudian fikih, bahasa Arabnya itu lengkap juga kan, ada nahwu sorof ya, apalagi tuh saya nggak hafal saking udah lamanya, dan itu memang banyak yang lupa ya, banyak yang lupa karena ada sebagian yang memang kita tidak bisa lakukan karena harus pembiasan kayak bahasa Arab tadi ya. Tapi yang paling penting itu memang dasar-dasar agama, kemudian penerapan ilmu-ilmu muamalah itu luar biasa ternyata ya. Kemudian ada studi perbandingan agama, kemudian fikriyah, macam-macam itu kita juga diberi ya. Jadi kita paham gitu tentang mana nih aliran-aliran yang menyimpang gitu ya, kita bahas juga pada itu. Ilmu hadis ya, ilmu Al-Quran itu juga kita pelajari. Nah yang saya rasakan adalah dengan kita berbekal ilmu-ilmu itu yang memang mungkin tidak sedalam kalau kita nyantri penuh ya, kayak santri tradisional, ini kan pesantren mahasiswa ya, kombinasi keilmuan sesuai dengan jurusan kita, dengan agama. Tapi untuk menguasai ilmu-ilmu agama secara dasar itu sudah lebih dari cukup ya. Bahkan kita bisa memahamkan secara komprehensif karena dihubungkan langsung dengan kegiatan keprofesian kita, kegiatan masyarakat ya, dan seterusnya gitu. Misalnya tentang ilmu muamalah, misalnya tentang perdagangan ya, mana yang halal, mana yang haram, itu kan dibahas tuh. Tentang hal yang kelihatannya simpel, misal fikih, fikih ikhtilaf gitu ya, tentang perbedaan pendapat ya. Kan itu kalau di masyarakat menjadi sesuatu yang rumit. Nah ketika kita nyantri di Darul Hiro ini kita diberikan wawasan yang luas gitu ya, sehingga kita bisa seperti ini toh, kita bisa bahkan bisa melahirkan istilahnya seorang yang profesinya secara duniawi bagus, secara toleransi keagamaan itu juga bisa lebih bagus kita dengan belajar di Darul Hiro. Ya jadi seimbang Pak ya. Ya seimbang. Keduniawian, terus ilmu agama, dasar-dasar agama juga terpegang gitu Pak. Iya betul. Insya Allah luar biasa. Terus kemudian kegiatan DH yang menarik nih Pak, kira-kira apa nih Pak? Ya kalau memang kita hanya belajar saja, tadi yang saya bilang, belajar itu kan duduk ya, duduk, nggak ada kita belajar agama itu istilahnya sambil berdiri atau misalnya sambil bergerak, itu nggak ada duduk. Nah ini jadi tantangan tuh, kita habis kegiatan, biasanya kan kalau kegiatan kuliah di DH itu kan pagi hari setelah subuh sama setelah maghrib sampai agak malam jam 9 atau jam 10 gitu ya. Siang hari biasanya memang nggak ada karena itu jadwal kuliah kita atau kegiatan. Nah ngatur itu kan agak susah, masalah waktu istirahat ya, memang karena waktunya panjang jadi memang capek ya, wajar. Nah cuma istilahnya ada kegiatan lain itulah tadi yang membuat kita jadi semangat gitu ya. Misalnya ada kegiatan rihla ya. Oh rihla. Iya kegiatan daki gunung itu bareng-bareng pernah. Kalau nggak salah saya ingat itu di Gunung Merbabu 33 orang ya. 33 Pak? 33 orang ya, itu paling rame saya yang daki gunung. Pertama kali daki gunung dan paling rame. Ya biasa daki gunung paling rame ya. Berapa ya? Paling 15 gitu ya atau berapa ya, atau pernah berempat gitu ya. Itu paling rame. 33 orang. Ini semua santri DH ini, Pak? Iya. Masya Allah. Semuanya. Ada pemandunya juga yang dari luar yang udah pengalaman gitu lah ya. Ya, kemudian ada kadang ada kegiatan senam, kita jogging bersama gitu ya. Yang suka jogging atau ada ini yang biasanya itu tadi utak-atik komputer ya. Kan tadi dari Fakultas Teknik ya, MIPA, komputer. Itu kan kita enaknya di situ, kita bisa tahu ini kegiatan mahasiswa di jurusan ini apa toh. Nah, itu menarik, mereka kan kita sharing di kedokteran itu apa, sharing gitu ya, saling berbagi, bertanya, mungkin tertarik nih ya. Ya meskipun yang menarik mungkin salah satunya tadi main game misalnya gitu ya. Nah, itu sesuatu yang menarik juga. Kemudian yang teknik mesin, hobi bongkar-bongkar motor itu ada dulu ya, kita kan lihat-lihat gitu ya. Ada yang hobinya potong rambut ya. Potong rambut itu ada itu namanya Mas Rofi gitu ya. Kita kalau potong rambut tuh sama dia gitu giliran ya gratisan gitu ya. Ini kan mental anak kos lagi gitu ya. Nyarinya yang gratisan gitu. Digilir kita tuh potong rambut. Beliau ahli gitu. Cari uang juga dari situ gitu sampingan buat potong rambut. Terus ada santri ini Pak. Santri. Mas Rofik namanya. Mas Rofik. Halo, assalamualaikum Mas Rofik. Semoga bisa kita undang ini Pak. Saya dengar ya. Itu luar biasa beliau. Dosen di mana sih? Saya lupa ya. Di Jogja juga. Dosen. Ya, dosen. Oh di Jogja. Ustadz Bayu di Jogja nih. Oke. Ini yang bagian
calling-callingan nih Ustaz Bayu ini namanya. Ya, Mas Bayu. nah, kemudian ada kegiatan bela diri juga itu ada dulu ya, bela diri apa namanya dulu? Tifan sama Tifan Tifan bela diri. sama awalnya Tesukan ya, Tesukan. Nah, ya seperti itu. Kadang main bola juga, tapi nggak sering. Tapi yang rutin dulu tuh, yang kegiatan yang rutin dulu ya bela diri itu. Bela diri. Ya, Ini salah satu hal yang yang berkesan dari mendaki tadi Pak ya. Iya. Rihlah ya bahasanya kalau iya. di pondok pesantren ya, rihlah. betul. Ya, 33 orang Pak ya, saya ingat saya 33 orang itu banyak ya. di Gunung Merbabu. waktu itu, Merbabu, Pak. ya. Dan semua lolos itu Pak. Lolos semuanya. Ada memang waktu itu yang istilahnya itu capek ya, udah hampir pingsan segala macam. Dan itu pendakian terlama memang. Tapi kita pokoknya tekad waktu itu, pokoknya tidak boleh ada yang mundur ya. Bahkan hujan waktu itu sempat hujan lebat. Hujan Pak. Jadi istirahat kita separuh perjalanan itu ya kehujanan gitu kan. Pakai Jadi mantel. Treknya sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cuma karena rame tadi kan kita ngantri. Nah sweepernya kan ada yang pokoknya sabar gitu teman-teman. Namanya kita berombongan itu ya, yang sakit, yang apa dulu ditunggu dulu sampai pulih gitu ya. Jadi lama sekali itu pendakinya. Belajar Ya, ini ya, belajar persaudaraan benar-benar empati. kita bukan mengacu kepada teman kita yang paling cepat, tapi yang paling lambat, yang paling lemah fisiknya. Nah, ini kan luar biasa gitu. Luar biasa. Belajar untuk bertoleransi, bekerja tim dan seterusnya. Insya Allah, luar biasa. Ya. Rihlah, dan ini alhamdulillah kita juga baru saja kemarin, ini Mas Haris nih yang kemarin habis naik gunung nih Pak, dari gunung di WA centang 1 ternyata lagi ada di atas sana. Oke, alhamdulillah. Dan ini insya Allah menjadi kegiatan rutin untuk nanti santri-santri baru Ya, insya Allah. bagus itu. Jadi kegiatan di dalam itu kalau nggak diiringi dengan kegiatan tambahan tadi, ya memang melelahkan. Karena kita akan sebagian besar duduk ya, menimba ilmu itu dengan duduk. Ya. Terus kemudian Pak Widodo sampai saat ini, sampai apa ya istilahnya berada di puncak lah kalau kita bilang ya, dari karirnya yang luar biasa, yang mulai dari mahasiswa yang dulu prihatin, jadi santri yang prihatin gitu ya, bahkan kiriman itu juga telat-telat gitu Pak ya. Nah sekarang udah direktur rumah sakit WI, gitu ya Pak ya, direktur rumah sakit. Sebelumnya direktur rumah sakit PDHI. Ya. Nah, Masya Allah. Nah mungkin perlu disampaikan nih Pak, triknya seperti apa antara membagi antara kuliah, terus kemudian nyantri, terus kemudian ditambah lagi satu aktivis gitu. Kan ada tiga prioritas nih yang harus betul. seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya tadi ya berangkat dari keseimbangan ya, keseimbangan. Memang mungkin ada orang yang berpendapat ketika kita fokus terhadap sesuatu hal, maka kita akan jauh lebih berhasil ya. Kalau saya sebaliknya. Selama kita punya waktu di luar waktu tidur kita itu, kita bisa menimba ilmu apapun ya, kita tidak perlu membatasi. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita itu dari ilmu mana yang kita ambil. Ilmu mana gitu. yang, Ya kan? Kan karena ada yang mengontak-kontakan, ada orang yang mengontak-kontakan, ya karena saya kuliah di Fakultas Kedokteran, ya harus jadi dokter gitu. Seperti itu kan nggak ada sebenarnya dalam kayak membatasi diri. Membatasi diri kita sendiri. Faktanya saya akhirnya jadi dokter itu cuma 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Praktek 5 tahun Pak, ya? Lebih lama saya jadi direktur daripada jadi dokter gitu kan. Dan mungkin sekarang saya juga lagi menimba ilmu-ilmu yang lain terus-terus gitu ya. Itu sebenarnya yang paling banyak mahasiswa itu mungkin tidak paham gitu ya. Bahwa kita ini kan sama Allah diberikan potensi yang di luar apa yang kita pikirkan sekarang gitu, yang kita rasakan sebenarnya sempit gitu. Nah, yang kedua adalah selain tadi itu ya seimbang tadi. Seimbang. Ya seimbang. Ya, karena kita tadi fokus itu seringkali fokus itu kita membuat kita tidak menjadi orang yang seimbang. Padahal kita diberikan karunia dari Allah itu ada potensi fisik ya. Fisik. Apalagi tuh fisik, rohani sama ruhiyah mungkin ya kalau. Fisik, jiwa, rohania ya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya semuanya butuh asupan, butuh gizinya, butuh makanannya ya. Kalau yang fisik ya olahraga gitu ya, yang akal, jiwa itu butuh asupan ilmu ya, ruhiyah tentang keagamaan ya. Itu kan harus kita buat seimbang. Kalau salah satu ada yang nggak seimbang, mesti nanti istilahnya kita nggak bisa jadi muslim yang kafah istilahnya ya, totalitas gitu ya. Ini juga yang sering disampaikan oleh Ustaz Tulus sama santri-santrinya. Jadi harus ada keseimbangan antara akal, hati dan badan ya bahasa kesehatan. Iya. Nah ini Masya Allah ternyata sudah
Ini udah legend nih Pak, teori ini udah legend. Sebenarnya berarti. udah legend, tapi kalau orang bilang itu sulit karena itu tadi kita sendiri yang mengungkung. Blocking itu kan terjadi dari mindset kita sendiri Dari sebenarnya. mindset kita, ya. Dari mindset ya. Misalnya dulu saya juga nggak terpikir akan berada di posisi seperti ini. Ya saya nggak pernah terpikir akan berada di posisi ini. Pikir saya dulu setelah jadi dokter mungkin mau sekolah spesialis atau praktek Flat terus-menerus gitu, flat gitu ya. Nggak pernah bayangan sampai di posisi seperti sekarang ini. Gitu. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya punya keyakinan karena hidup saya juga tidak terlalu senang, maksudnya dalam keadaan prihatin, penuh prihatin dulu ya, susah gitu ya. Tapi dalam situasi susah itu kita tetap berusaha ya, pasti ada orang yang lebih susah dari kita. Nah, ketika kita sadar itu artinya kita dalam keadaan susah itu kita tidak sungkan untuk tetap berbagi. Ya. Nah, berbagi itu tidak hanya masalah harta, ya, tidak hanya masalah duit gitu ya, tapi keilmuan kita, tadi bakti sosial ya, meluangkan waktu, tenaga pikiran kita ya untuk membantu orang lain. Dan saya yakin ketika kita membantu orang lain, pasti Allah itu akan membuat itu sebagai sebuah investasi yang berlipat kali yang akan kembali kepada diri kita. Nah, itu orang jarang pikir ke sana. Ketika kita ingin menolong orang, kita berhitung-hitung ya. Nanti apa yang harus saya dapat? Sebenarnya kan tidak gitu rumusnya. Kalau rumus dari Allah itu kan berlipat-lipat ganda. Nah, itu seperti itu. Jadi ada memberinya itu tetap ada peluang meskipun dalam keterbatasan dan seterusnya. Betul, justru itu yang lebih bermakna kan di mata Allah. Orang yang ketika sudah mampu baru dia memberi, ya itu nilainya dalam agama itu tidak jauh lebih baik dalam kondisi mereka berbagi ketika berbagi itu dalam situasi yang sulit. Makanya kan ya tadi berinfaklah kamu dalam keadaan yang senang maupun susah gitu ya. Tidak hanya dalam keadaan senang gitu. Kita punyanya apa yang bisa kita bagi dalam keadaan kita tidak senang, tidak susah, dalam keadaan susah, ya itu saja. Perkara orang lain menilai itu nominalnya kecil kan itu secara penampakan dia saja. Ya, semakin sulit kita berikhtiar untuk berbagi, itu pahalanya insya Allah lebih besar di mata Allah. Gitu. Ya, selama di DH nih Pak, mungkin juga ada sebuah tirakat ya kalau bahasanya orang Jawa itu tirakat atau prihatin seperti apa nih Pak yang diolah atau diasah selama di DH ini Pak? Yang sampai pada Pak Widodo sampai pada titik karir yang seperti ini. Ya, betul. Kalau kita ini sebagai seorang Muslim ya kita berkeyakinan ya dalam hidup ini kan kita ada di belakang kita itu ya Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa itu mengawasi kita ya, yang melihat kehidupan kita seperti apa. Nah, kalau kita sadar seperti itu, tentu saja kita kalau senantiasa menumpukan hidup kita kepada Allah, ya pasti Allah akan menolong kita ya. Sebagian besar sebenarnya saya lihat dulu ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu teman-teman yang ke Darul Hiro itu ya memang yang prihatin. Gitu. Prihatin. Ya prihatin ya. Contohnya saya tadi lah, saya contoh. Ini kayak di Darul Hiro ini kan kosnya jauh lebih murah gitu kan. Terus saja kan sudah dari situ sudah kelihatan. Ya sudah kelihatan gitu kan ya. Ya kemudian dari administrator pesantren juga itu membiasakan kita ada kegiatan-kegiatan kayak malam bina iman dan takwa gitu, mabit gitu ya. Ada muasabah di dalamnya, kemudian charge dari rohani kita khusus ya di momen-momen tertentu selain rihla tadi, selain pembelajaran diniyah secara reguler setiap hari ya, tapi ada terutama penguatan rohani kita ya. Karena ini teman-teman kan selain berkegiatan yang banyak di kampus, kemudian pasti ada permasalahan misal di rumahnya gitu ya. Ada yang santri itu saudaranya sakit, kemudian bahkan dirinya juga sakit ya. Itu kita saling menguatkan. Bahkan dulu tuh ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan Pak? Santri ya, ada yang rutin kesurupan itu ya, ada beberapa itu. Karena kan waktu itu asramanya di belakangnya kuburan juga itu, persis di belakang kuburan. Tapi mungkin belum tentu ada hubungannya juga gitu ya. Artinya pada waktu itu memang kita sering ya, terutama ada Ustadz Fadlan pada waktu itu, ada Ustadz Satori juga ya, mencas ruhiyah para santri ya. Di situ kita disadarkan bahwa ya dengan pembelajaran kita di Darul Hiro itu kita memang diusahakan memang untuk menjadi pribadi yang komprehensif tadi, kafah, memahami agama dengan harapan nanti karena saya sendiri mengalami fase-fase yang sampai sekarang pun juga tidak mudah. Jadi kita mengenal pepatah gitu ya, semakin tinggi pohon itu pasti semakin kencang angin itu dirasakan bertiup. Jadi mungkin kalau orang luar lihat, oh sepertinya posisinya Pak Widodo ini udah bagus segala macam.
itu kan wang sinawangnya orang lihat gitu, ya, orang lihat dari luar gitu. Tapi memang tidak seperti itu. Yang lebih tepat adalah pepatah tadi. Semakin tinggi kedudukan orang apapun itu ya, secara profesi, secara keagamaan, cobaannya pasti lebih berat. Jelas. Nah, ketika itulah peran dari kekuatan ruhiyah yang tadi alhamdulillah kita dibekali di Darul Hira ya, dan sampai sekarang pun kita dengan para alumni itu masih intens. Mesti setiap hari ada komunikasi di grup itu, entah guyonan atau hal-hal yang lebih serius diskusinya. Tapi alhamdulillah itu sampai sekarang masih terjalin erat. Ikatan dengan DH itu masih ya, kuat, ikatannya Pak, berjalan. Itu luar biasa gitu. Sudah berapa tahun itu kan, lama kan dari dari 99 nih Pak. Iya, dari 99 berarti udah 23 tahun. 23 tahun coba kan, nggak kebayang aja gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di surga Allah semuanya gitu kan, seperti itu yang kita harapkan gitu. Ya, terakhir nih Pak, pesan untuk calon santri baru yang tahun ini akan masuk ke Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira. Jadi saya dulu itu dan teman-teman masuk untuk seleksi di Darul Hira itu dengan penuh antusias ya. Ya, pertama dorongan tadi ya, dorongan dasarnya instingnya anak kos yang pertama itu gitu ya. Yang kedua memang dalam rangka niat untuk menimba ilmu diniyah yang lebih dalam gitu ya pada para ustadz, kiai dan teman-teman di Pondok Pesantren Darul Hira gitu ya. Dengan berbekal itu ya kita yakin bahwa ketika kita nyantri di Darul Hira, alhamdulillah itu karena yang saya rasakan sekarang dan teman-teman itu, kalau kita membandingkan dengan teman-teman yang tidak belajar secara khusus di pesantren ya, pesantren tradisional maupun pesantren modern seperti pesantren mahasiswa Darul Hira, itu insya Allah jauh lebih baik. Baik dari sisi pemahaman secara komprehensif masalah keduniawian, apalagi dengan ilmu-ilmu ukhrawi, ilmu-ilmu keagamaan. Ya, jadi sayang kalau waktu kita selama di Yogyakarta ini kita sebagai katakanlah mahasiswa gitu ya, tidak dibarengi memperdalam ilmu-ilmu agama ya. Jangan sampai hidup kita ini hanya sia-sia untuk masalah hal-hal yang gabut gitu ya, bisa gabut kemudian banyak ya hal-hal yang sia-sia. Sisa kita hidup ini kita sama dengan orang lain 24 jam satu minggu ya. 30 hari, 360 hari dari 365 hari dalam setahun ya. Tapi bagaimana kita memanage hidup kita ya. Sama-sama lelah semuanya. Tapi lelah dalam kebaikan itu insya Allah jauh lebih baik gitu ya. Lelah di Darul Hira pasti Ustadz Tulus tahu kita itu banyak ngantuan gitu ya Ustadz ya. Susah dibangunin ya, kita sadar semua itu. Tapi itu insya Allah jauh lebih baik daripada kita begadang gak jelas atau bisa dugem gitu ya. Yogyakarta kan banyak sekali itu. Banyak sekali. Hal-hal seperti itu pilihan semua. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa menjadi santri yang luar biasa ketika nyantri di Pondok Pesantren Darul Hira. Ya. Oke, terima kasih Pak Widodo dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara wawancara dengan salah satu alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira. Alumni 3 Pak ya? Ya, angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Dan insya Allah kita akan mengundang alumni-alumni dari angkatan-angkatan berikutnya gitu ya. Dan dari saya sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.